Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Daullah dengan NIM 1908329. Di sini saya sebagai ketua kelompok 1 dengan anggota Ajeng Adilah Nufaisah, Amirah Rasefa, Dina Yanuari, Ica Sutsiati, Vina Nur Fitri, Sela Febiani, dan saya sendiri Muhammad Rizky Daullah. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai hukum adat yang berasal dari Madura, yaitu carok, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dina Yanuari. Di sini saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum adat carok yang ada dalam masyarakat Madura. Masyarakat Madura mempunyai suatu kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan masyarakat pada umumnya. Bagi suku Madura, beberapa hukum adat yang dikenal masih berlaku hingga sekarang, yaitu adalah carok. Sebagaimana ciri khas, kekhasan, keunikan, dan identitas budaya yang dimiliki oleh berbagai suku dan adat di wilayah lainnya, budaya Madura juga memiliki kekhasan yang mana dianggap sebagai jati diri individual dan komunal etnik Madura dalam berperilaku dan berkehidupan, yang salah satunya yaitu tetap memegang teguh harga diri. Orang Madura sangat tidak rela apabila harga dirinya terinjak-injak ataupun dilecehkan. Dalam hal ini, terdapat adagium nih teman-teman. Adagium ini berbunyi seperti ini. Lebih bagus pote tolang katembang pote mata, yang artinya lebih bagus mati daripada hidup dengan menanggung malu. Nah, salah satu upaya agar harga diri ini bisa pulih ialah dengan cara carok, yaitu yang tujuan utamanya adalah membunuh orang yang telah menginjak-injak harga dirinya. Kekerasan yang terjadi dalam peristiwa carok merupakan peristiwa yang dipelajari dan diajarkan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Baik secara langsung, masyarakat Madura seolah telah mengamini dan menganjurkan terjadinya carok ketika harga diri orang Madura itu merasa terlecehkan atau tidak dihargai. Secara tidak langsung, masyarakat Madura telah terbiasa mendengar, melihat, dan membicarakan tentang tindakan agresi ini. Cukup banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya carok. Akan tetapi, semua faktor tersebut mengacu pada akar yang sama, yakni perasaan malu akibat harga diri yang terlecehkan. Untuk memulihkan harga diri yang sudah terlecehkan tersebut, maka akan melakukan carok. Nah, apapun yang dilakukan, semua pelaku carok yang berhasil membunuh musuhnya akan menunjukkan rasa lega, puas, dan bangga. Nah, dengan demikian, maka pelaksanaan carok merupakan salah satu upaya guna untuk menyelesaikan sengketa yang ada di masyarakat Madura tersebut. Namun, carok tersebut bukan salah satunya cara untuk menyelesaikan sengketa ya teman-teman. Nah, fenomena carok sebagai upaya penyelesaian sengketa dilakukan sebagai jalan terakhir dalam proses penyelesaian masalah. Karena sebelum memutuskan untuk memilih jalan carok, terlebih dahulu dua pihak harus bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, baik antar keluarganya maupun antar lawan. Jadi harus di lobbying dulu. Nah, ketika semua jalan tersebut dianggap buntu dan tidak kunjung menemukan titik temu, nah barulah upaya carok ini dilakukan sebagai metode penyelesaian sengketa tersebut. Nah, kalaupun pada akhirnya orang yang bersengketa memilih jalan carok sebagai penyelesaiannya, maka terdapat beberapa syarat untuk melakukan carok tersebut. Nah, yang pertama itu harus mendapat restu dari keluarganya. Nah, lalu tempat yang digunakan harus sepi dan jauh dari jangkauan masyarakat umumnya. Lalu harus memakai baju adat Madura. Nah, lalu juga harus memakai celurit sebagai senjatanya. Tidak boleh memakai pisau, cangkul, dan lain sebagainya. Jadi harus celurit yang harus dipakai. Nah, celurit yang digunakan harus ditukar sebelum melakukan carok. Dan yang terakhir ialah harus menanyakan pesan apa yang nantinya perlu disampaikan kepada keluarga apabila ia kalah dalam duel carok tersebut. Tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan menggunakan carok, dengan artian bahwa metode carok hanya berlaku pada permasalahan tertentu saja nih teman-teman. Nah, perkara-perkara yang dapat diselesaikan dengan carok ialah perbuatan-perbuatan yang dianggap telah melecehkan harga diri. Nah, seperti perselingkuhan, pencemaran nama baik,
Dan yang paling akhir adalah pembunuhan, lebih tepatnya tindakan balas dendam atas kematian kerabat terdekatnya. Nah, kesemua tindakan-tindakan tersebut menurut orang Madura merupakan perilaku yang menghina terhadap kehormatan dan harga dirinya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rizky mengenai pengertian dari carok itu sendiri. Sebelumnya, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Ridhoullah akan melanjutkan presentasi mengenai carok yang sebelumnya telah dipaparkan oleh saudari Dina. Carok sendiri berasal dari bahasa Kawi kuno yang berarti perkelahian. Secara harfiah bahasa Madura, carok dapat diartikan ecaca erok-erok, yang artinya dibantai atau mutilasi. Carok merupakan satu pembauran dari budaya yang tidak sepenuhnya asli dari Madura, tetapi carok sebenarnya berasal dari Pasuruan, yang kemudian diperkenalkan oleh Pak Sakera, seorang mandor tebu di Pasuruan yang dengan terang-terangan melawan kesewenang-wenangan penjajah pada masa itu. Carok merupakan keputusan akhir atau penyelesaian akhir sebuah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik atau musyawarah, di mana di dalamnya terkandung makna mempertahankan harga diri. Pengertian carok sendiri adalah suatu tindakan atau upaya pembunuhan karena ada kalanya berupa penganiayaan berat, menggunakan senjata tajam yang pada umumnya adalah celurit. Carok sendiri dilakukan oleh orang laki-laki yang dianggap telah merasa dilecehkan di harga dirinya, baik secara individu sebagai seorang suami maupun secara kolektif yang mencakup keluarga ataupun kerabat, terutama berkaitan dengan masalah kehormatan istri dan anak perempuannya, sehingga membuat malu atau dalam bahasa Madura adalah malo. Pengertian carok paling tidak harus mengandung 5 unsur, yaitu tindakan atau upaya pembunuhan antar laki-laki, pelecehan harga diri terutama yang berkaitan dengan kehormatan perempuan atau istri, perasaan malu, adanya dorongan dukungan, persetujuan sosial disertai perasaan puas, dan perasaan bangga bagi pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Rasefa dengan NIM 1902873 akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunikan carok. Keunikan carok sendiri bisa dilihat dari beberapa faktor. Yang paling pertama adalah karakteristik dan tradisi masyarakat Madura. Madura sebagai wilayah yang tak habis-habisnya menjadi objek amatan ini demikian populer ketika diangkat wacana carok. Carok dan celurit dalam percaturan masyarakat luar Madura menjadi hal yang mengerikan. Apalagi eksploitasi pemberitaan di media demikian mudahnya menilai bahwa setiap perkelahian orang Madura baik dengan menggunakan celurit maupun senjata tajam lainnya, baik perorangan maupun massal dianggap sebagai tragedi carok. Dan yang kedua, dari tata cara pelaksanaan carok itu sendiri menjadi hal unik untuk masyarakat yang awam. Carok dapat dilakukan secara ngonggai atau menantang duel 1 lawan 1 atau nyelep menikam musuh dari belakang. Di zaman awal kemunculannya, carok banyak dilakukan dengan cara ngonggai. Semenjak dekade 1970-an, carok lebih banyak dilakukan dengan cara nyelep. Dengan adanya kebiasaan melakukan carok dengan cara nyelep, maka etika yang bermakna kejantanan bergeser menjadi brutalisme dan egoisme. Dan yang ketiga, celurit sebagai simbol carok. Celurit dengan kualitas khusus biasanya dibuat atas dasar pesanan, tidak diperjualbelikan secara bebas di pasaran, kecuali celurit yang memang ditujukan sebagai hiasan. Celurit untuk carok selalu ditaruh secara tersembunyi di balik tempat penjualan. Hal ini dimaksudkan agar mereka terhindar dari operasi yang biasa dilakukan oleh aparat kepolisian. Masyarakat demikian, orang yang memerlukan celurit itu dengan mudah membelinya setelah berbisik-bisik dengan pihak pedagang. Dan yang selanjutnya adalah celurit dan kriminalitas. Celurit memiliki kesan sebagai senjata yang menakutkan. Hal tersebut mengakibatkan senjata ini kerap kali dilibatkan pada banyak tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Dalam kasus perampokan, penodongan, ataupun kerusuhan massa, celurit seringkali diikut libatkan di dalamnya.
Dan yang selanjutnya ada karakteristik dan ragam bentuk celurit. Celurit yang kita kenal umumnya memiliki bentuk seperti arit, yaitu seperti bulan sabit. Sebenarnya celurit memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jenis celurit yang paling populer adalah are Takabuan. Nama Takabuan diambil dari desa tempat dibuatnya, yaitu desa Takabu. Nah, proses pembuatan celurit dilakukan oleh para pengrajin Madura secara tradisional dan melibatkan ritual-ritual khusus sesuai dengan yang diajarkan oleh leluhur mereka secara turun-menurun. Salah satu basis pengrajin celurit yang dikenal di Pulau Madura itu di Desa Paterongan, Kecamatan Gali, sekitar 40 km dari kota Bangkalan. Di daerah ini, sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup sebagai pandai besi, pembuat arit, dan celurit. Celurit hasil buatan para pengrajin di Desa Paterongan terkenal akan kekuatan dan kehalusan pengerjaannya. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurfitri dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait hukum adat Carok yang ada di Madura. Mungkin sudah disampaikan terlebih dahulu oleh rekan-rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membicarakan tentang hukum adat Carok dan hak asasi manusia. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep hukum yang menyatakan bahwasanya manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak ia lahir sampai ia meninggal. Hak asasi manusia juga bersifat universal karena hak asasi manusia berlaku kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Secara prinsipnya, hak asasi manusia juga tidak boleh dicabut atau dihilangkan oleh siapapun atas dasar apapun. Nah, berkaitan dengan hukum adat Carok ini, memiliki hal-hal yang menyimpang dari hak asasi manusia. Bisa kita lihat bahwasanya tindakan yang dilakukan ketika masyarakat Madura melaksanakan Carok ini, seringkali mereka saling bunuh-membunuh. Di samping itu, masyarakat Madura itu terkenal dengan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi harga diri orang perorangan, harga diri orang lain. Maka dari itu, sebenarnya hukum Carok ini dilakukan atas dasar ketika orang lain itu sudah melanggar atau melukai harga diri orang lain. Bahkan tidak sedikit masyarakat Madura yang tidak takut mati ketika mereka memperjuangkan harga diri mereka di mata orang lain. Dari itu, dalam konteks hak asasi manusia, Carok ini sudah melanggar HAM. Karena pada implementasiannya, Carok ini sudah melanggar hak hidup orang lain yang sangat dijunjung tinggi oleh hak asasi manusia. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang itu berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidupnya. Nah, maka dari itu sudah pasti ketika pasal ini ada, maka Carok atau hukum adat Carok ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia juga menjunjung tinggi sekali hak hidup, hak beragama, hak memberikan pendapat, dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan manusia. Nah, maka dari itu, hukum adat Carok ini sangat disayangkan dalam konteks HAM ini, karena ketika ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi jalan tengah atau solusi dari permasalahan tersebut sehingga tidak perlu saling bunuh-membunuh,
kita juga tidak bisa menyalahkan sebenarnya hukum adat Calok ini, karena mungkin sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Madura tersendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sela Febiani dari PKN 2019A. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman atau rekan saya paparkan sebelumnya, yaitu oleh saudara Vina dengan materi apakah corak melanggar HAM atau tidak. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi corak dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, yaitu hukum pidana. Menurut hukum pidana sendiri, corak merupakan suatu perbuatan atau suatu peristiwa yang melanggar hukum, terutama terhadap nyawa seseorang atau badan seseorang. Karena corak sendiri merupakan suatu peristiwa atau perbuatan yang dimana orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut dapat mengakibatkan kehilangan nyawanya atau hanya mengalami luka-luka saja, karena corak tersebut mengandung unsur penganiayaan. Nah, hal-hal apa aja yang dilanggar oleh corak atau pasal-pasal apa yang telah dilanggar oleh corak dalam KUHP, yaitu ada pada pasal 340, pasal 338 dan pasal 354. Nah, untuk pasal 338 sendiri merupakan pasal yang mengatur tentang pembunuhan. Sedangkan pasal 340 merupakan pasal tentang pembunuhan berencana. Mengapa corak masuk ke dalam pembunuhan berencana? Karena pelaku emang sengaja atau menghendaki untuk melakukan hal tersebut. Lalu peristiwa corak sendiri sebelum dilakukan atau emang sebelum dilaksanakan tidak dilakukan secara spontan, melainkan direncanakan terlebih dahulu. Kita dapat melihat tersebut karena dilihat dari senjata-senjata yang telah mereka siapkan sebelumnya untuk melakukan corak. Nah, selain itu juga dalam peristiwa ini mengakibatkan seseorang itu kehilangan nyawanya atau meninggal. Lalu pasal 34 atau penganiayaan. Di sini itu menjelaskan bahwa corak sendiri itu dapat mengandung unsur penganiayaan karena dapat mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan si luka berat itu dapat mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya. Maka corak juga termasuk suatu perbuatan yang mengandung unsur penganiayaan yang cukup berat di dalamnya. Lalu apa sih hukuman bagi pelaku corak tersebut menurut hukum pidana di Indonesia? Nah, hal tersebut diatur dalam pasal 338, di mana pembunuhan sendiri itu akan dijatuhi hukum pidana paling lama 15 tahun. Sedangkan menurut pasal 340 yang merupakan pembunuhan berencana, pelaku dapat dijatuhi hukum pidana paling lama 20 tahun. Nah, untuk penganiayaan sendiri dibagi menjadi beberapa pasal. Ada pasal 351, pasal 353, pasal 354, pasal 355. Nah, dalam pasal 351 yaitu di mana si yang melakukan penganiayaan itu akan dikenai hukum pidana paling lambat sekitar 2 tahun 8 bulan. Nah, untuk penganiayaan yang dapat mengakibatkan luka berat itu dapat dikenakan hukuman paling lama 5 tahun. Sedangkan jika orang tersebut kehilangan nyawanya atau meninggal, pelaku penganiayaan maka akan dikenakan hukuman paling lama 7 tahun. Sedangkan menurut pasal 353 yang merupakan penganiayaan berencana menjelaskan jika seseorang tersebut melakukan penganiayaan yang sebelumnya telah direncanakan, maka akan dijatuhi hukuman pidana paling lama 4 tahun. Nah, jika si penganiayaan tersebut dapat mengakibatkan luka berat, maka pelaku akan dikenakan hukuman 7 tahun. Tetapi jika korban itu mengakibatkan atau perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal, maka hukuman yang dijatuhi kepada pelaku paling lama sekitar 9 tahun. Lalu ada menurut pasal 354 yaitu merupakan penganiayaan berat, di mana dalam tersebut tuh dijelaskan bahwa penganiayaan yang
yang dilakukan jika mengakibatkan luka yang berat, paling lama akan dikenakan pidana paling lama 8 tahun. Sedangkan jika seseorang tersebut meninggal, maka pelaku akan dikenakan hukuman paling lama 10 tahun. Nah, di dalam pasal 355 dijelaskan bahwa pelaku akan dikenakan hukuman paling lama itu 15 tahun jika korbannya meninggal, tetapi jika tidak, maka akan dikenakan hukuman selama 12 tahun. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi hukum pidana, itu corok merupakan suatu perbuatan atau suatu peristiwa yang telah melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun di dalam hukum adat, si corok ini merupakan suatu kebudayaan di masyarakat Madura yang masih dipertahankan. Tetapi menurut hukum pidana, kebudayaan ini itu harusnya tidak dipertahankan atau bisa dibilang harusnya dihapuskan, karena peristiwa atau perbuatan ini dapat merugikan seseorang karena telah melanggar hukum-hukum yang telah berlaku di Indonesia, yaitu hukum positif di Indonesia. Mengapa dapat merugikan seseorang? Karena di sini dapat mengakibatkannya korban, yaitu berupa orang yang luka-luka atau bahkan orang yang meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Adilah Nufaisah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai carok yang telah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi, carok selain melanggar hukum nasional, carok juga melanggar hukum Islam yang disebutkan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik pula. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksaan yang pedih. Dan dalam kisah, jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Dalam pemikiran Islam, tidak ada alasan yang hak sehingga carok dihalalkan menghilangkan jiwa orang lain. Ada 3 hal yang sering menjadi perdebatan dalam carok: tahta, wanita, dan juga harta, yang sering dijadikan alasan praktek carok tersebut sulit masuk terhadap kategori pembunuhan yang hak. Carok bertentangan dengan hukum Islam yang melarang untuk membunuh orang lain, yang tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang menyatakan, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Sekian pematerian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dikemukakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ica Suciati. Di sini akan memberikan kesimpulan atas penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Carok merupakan hukum adat yang berasal dari Madura. Carok adalah suatu tindakan ataupun upaya pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan senjata dan pada umumnya itu menggunakan celurit. Carok dilakukan tentunya dengan sebab yaitu dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri ataupun kehormatan yang dapat membuat seseorang merasa malu. Hukum adat carok ini sebenarnya memiliki beberapa pertentangan seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu pada hak asasi manusia, carok ini dianggap melanggar HAM apabila sudah merenggut nyawa orang lain atau menghilangkan hak hidup orang lain. Berkenaan dengan hak hidup sendiri, kita dapat melihat pada pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dengan hukum pidana, carok ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana atau delik terhadap nyawa atau badan orang. Selain itu, carok juga dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap badan, yaitu pada pasal 354 KUHP.
Adapun terkait perkelahian satu lawan satu yang mengakibatkan salah satunya itu dapat terluka pada carok, ini tindakannya dapat dipidana berdasarkan pasal 184 ayat 2 atau 184 ayat 1 KUHP. Nah, terakhir, carok juga memiliki pertentangan dengan hukum Islam. Seperti yang kita tahu ya, Islam itu melarang yang namanya membunuh orang lain. Hal ini bisa kita lihat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Maka carok yang hingga dapat membunuh orang itu tentu bertentangan dengan hukum Islam. Carok juga dapat masuk pada tindak pidana yang diberikan yaitu kisos. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan pada presentasi kali ini dan tentunya menjadi penutup dari presentasi kelompok kami yaitu kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kelompok kami lakukan baik sengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.